kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sekarang tiba waktunya akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan ke dalam hati kami masing-masing. Siapkanlah jiwa kami, siapkanlah hati kami, dan siapkanlah telinga kami. Biarlah kiranya kami mempunyai telinga seperti seorang murid. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari kitab Roma pasalnya yang kelima. Roma pasal yang kelima kita lihat dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-21. Roma pasal yang kelima, kita baca dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-21. Sesudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama Roma pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-21. Kita baca semuanya, tidak bertanggapan, tapi dengan tempo yang agak lambat saja. LAI memberikan judul Adam dan Kristus. Kita baca dari ayat 12, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ini adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh Adam pertama dan Adam yang kedua. Apa hasilnya? Hasil dari Adam pertama yaitu apa? Tidak taat. Maka kemudian akhirnya menghasilkan dosa. Dan hasilnya tidak tanggung-tanggung. Yaitu apa? Dari satu orang, Adam kemudian menjadi representatif semua orang. Menjadi perwakilan semua orang. Oleh karena satu orang berbuat dosa, semua orang jadi terkena getahnya. Ibarat seperti pepatah atau peribahasa. Oleh setitik nila rusak susu nggak tanggung-tanggung, sebelah enggak. Jadi itu adalah hasilnya. Hasil apa? Hasil daripada ketidaktaatan. Tidak taat karena apa? Karena lupa bersyukur. Adam dan Hawa itu kurang apa? Semua sudah disediakan oleh Tuhan. Menjadi pemimpin, Adam menjadi pemimpin. Lalu kemudian kalau bicara soal seksual, maka sudah disediakan, yaitu Hawa dan Adam. Dan juga biasanya uang, itu semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Biasa kata orang, manusia itu jatuh karena harta, tahta, dan wanita. Tetapi ini semuanya sudah ada. Harta ada, tahta ada, wanita ada. Jadi kemudian apa yang membuat kemudian Adam jatuh ke dalam dosa? Karena apa? Karena kurang bersyukur kepada Tuhan.
Setiap hari yang dilihat cuma satu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Cuma itu saja yang dilihat setiap hari. Kemudian dia mulai memikirkan dan memikirkan. Lalu kemudian mulai memikirkan, kenapa Tuhan enggak kasih makan buah itu? Cuma tanya, kenapa? Tidak pernah bertanya, kenapa Tuhan memberikan taman ini kepada saya? Kenapa Tuhan memberikan segala sesuatu kepada saya? Tidak pernah bertanya begitu. Tapi yang dia tanya, kenapa Tuhan memberikan pohon ini dan kemudian kenapa tidak boleh makan buah dari pohon itu? Tidak tanya kenapa Tuhan memberikan ini dan itu kepada saya. Kenapa? Karena lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena anugerah itu begitu sangat berlimpah sekali. Maka kemudian apa? Maka kemudian akhirnya menjadi seperti biasa anugerah itu. Kita mesti hati-hati dengan namanya anugerah. Anugerah semakin banyak akan membuat kita apa? Akan membuat kita, itu biasa. Kita akan menjadi orang yang sifatnya take it for granted. Memang sudah seharusnya begitu. Saya dalam keadaan seperti ini memang sudah seharusnya begitu. Saya sehat, memang sudah seharusnya begitu. Saya pintar, memang sudah seharusnya begitu. Saya kaya, memang sudah seharusnya begitu. Padahal kalau kita mau jujur saja, tidak seharusnya kita begitu. Tidak seharusnya kita sehat, tidak seharusnya. Tidak seharusnya kita kaya, tidak seharusnya kita pandai. Maka kita nggak boleh punya mental seperti Adam itu, yaitu apa? Take it for granted. Sama seperti seseorang, kalau misalnya dia dari tempat sampah, bau luar biasa. Dan kemudian suatu ketika dia dipindahkan ke taman berbunga, wangi luar biasa. Maka pada waktu dia di tempat ke taman berbunga, dia pasti bersyukur luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari pertama, hari kedua masih puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ketiga, keempat, kelima, keenam. Lalu kemudian hari ke-365, sudah tidak ada lagi puji Tuhan. Kenapa? Sudah biasa. Saya memang layak mendapatkan hal seperti itu. Sudah biasa. Adam kira-kira seperti itu. Dikasih anugerah begitu banyak. Lalu kemudian akhirnya apa? Lupa bersyukur. Ada satu lagu ya. Biasanya lagu-lagu yang diciptakan di dalam buku-buku KPPK, PPK, ND dan sebagainya. Itu adalah lagu-lagu pergumulan biasanya. Dari pergumulan seseorang, maka kemudian akhirnya dia mengalami sesuatu kemenangan, nah dia tulis lagu, dia tulis syair. Tapi ada satu lagu yang ditulis itu bukan karena dia dalam pergumulan. Enggak, dia dalam keadaan yang sangat lancar sekali. Dan kemudian dia tulis lagu itu. Maka kemudian di dalam latar belakang lagu dikatakan bahwa saya menulis lagu ini bukan dalam keadaan pergumulan. Dalam keadaan sangat lancar sekali saya tulis lagu ini. Kenapa? Karena saya ingin terus bersyukur kepada Tuhan. Bukan cuma dalam pergumulan, kemudian saya akhirnya memenangkan pergumulan, maka saya bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada pergumulan pun saya akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah seharusnya seperti itu. Nah maka Adam ketika kemudian setiap hari mendapatkan begitu banyak kelimpahan. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian sesudah itu dia menjadi orang yang biasa saja. Melihat anugerah Tuhan, biasa. Melihat kebaikan Tuhan, biasa. Memang saya seharusnya mendapatkan semuanya itu. Lalu kemudian bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus? Yesus Kristus ketika dia mengalami yang namanya pergumulan, dicobai di padang gurun, saya percaya. Pergumulan Yesus dengan pergumulan Adam itu tidak sebanding. Adam memang digoda oleh setan, Hawa khususnya. Lalu kemudian Yesus pun juga digoda oleh setan. Sama. Tetapi pergumulannya saya percaya pasti jauh lebih berat Yesus. Kenapa? Karena ketika Adam dia dicobai oleh setan, dia memakai tubuh yang belum jatuh ke dalam dosa. Secara kedagingan dia masih sangat kuat luar biasa. Tetapi Yesus ketika dia dicobai oleh setan, Yesus memakai tubuh yang sama seperti kita. Dagingnya itu minta untuk mengalami begitu banyak kenikmatan. Punya keinginan daging yang juga sudah jatuh ke dalam dosa. Maka pergumulan Yesus pada waktu dia di padang gurun jauh lebih berat
dibanding dengan pergumulan Adam ketika dicobai oleh setan. Sama-sama dicobai. Tetapi yang ini pergumulannya dibanding dengan Adam itu jauh lebih berat. Tapi kemudian akhirnya kita tahu, Yesus memenangkan pergumulan itu. Kenapa? Karena 2 poin. Pertama adalah apa? Dia sangat memahami firman Tuhan. Yang kedua, dia sangat taat kepada Tuhan. 2 poin. Pertama, dia sangat memahami firman Tuhan. Yang kedua, dia sangat taat kepada Tuhan. Apa yang dia mengerti firman Tuhan itu, dia bukan cuma mengerti secara kognitif, tapi kemudian dia jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika dia dalam keadaan lapar 40 hari 40 malam, berpuasa, tidak makan, tetapi tidak dicatat, tidak minum. Mungkin dia minum. Di dalam keadaan lapar, kemudian akhirnya setan menggoda. Jika engkau anak Allah, ini setan liciknya luar biasa. Kenapa? Karena sebelum peristiwa Yesus dicobai di padang gurun itu, baru saja Yesus dibaptis. Dan pada waktu dibaptis, maka kemudian ada suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi jelas sekali kedengaran oleh siapapun juga, termasuk oleh setan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan kemudian pada waktu sesudah Yesus mengalami puasa 40 hari, kemudian setan mengingatkan, nah engkau adalah anak Allah. Kenapa? 40 hari sebelum ini Allah Bapa berkata, engkau adalah anak yang kukasihi. Nah, engkau adalah anak Allah. Maka kemudian setan berkata, jika engkau anak Allah, lakukanlah, ubah batu menjadi roti. Wah, itu diingatkan oleh setan, hebatnya luar biasa setan itu. Itu sangat liciknya luar biasa. Nah, jadi kemudian kita mengerti bagaimana Yesus menjawab. Yesus menjawab, memakai firman. Aku memang anak Allah. Tapi kamu harus tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengalahkan setan dengan firman. Maka Yesus dia kuatnya luar biasa, menggunakan tubuh yang sama seperti kita, juga punya kedagingan. Dia bisa capek, dia bisa lemah, dia juga bisa haus, dia juga bisa lapar. Maka Alkitab kita itu begitu sangat jujur sekali. Yesus manusia, dia bisa lapar, dicatat dia lapar. Dia capek, ditulis dia capek. Dia haus, dicatat dia haus. Dia perlu tidur, dicatat dia perlu tidur. Alkitab sangat jujur sekali. Dan kemudian ketika dalam keadaan begitu sangat capek dan juga sangat lapar sekali, lalu kemudian dia digoda dengan godaan yang sangat-sangat luar biasa. Setan menggunakan firman Tuhan juga. Jatuhkan dirimu dari atas. Sengaja dibawa ke tempat bait Allah, ke bubungan yang paling tinggi. Ini tempat yang suci, ini rumah Allah. Disitulah nama Allah, dibawa ke tempat, bukan ke tempat Gunung Kawi, bukan Pulau Kemaro, tapi di gereja yang terbesar pada waktu itu bait Allah. Di bawah ini tempat suci loh. Lalu kemudian, ini tempat suci ya, oke jatuhkan dirimu. Setan pintar banget. Lalu kemudian tentang kau sudah tercatat, bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya, menatang kakimu supaya jangan terantuk ke bumi. Lalu kemudian bagaimana Yesus menjawab? Oh, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus juga menjawab dengan firman Tuhan. Lalu kemudian Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, kemudian diperlihatkan segala sesuatu, dunia dan segala kemuliaannya. Semua akan aku berikan kepada kamu. Sembahlah aku. Bayangkan ya, kalau Yesus menyembah setan, seluruh dunia langsung jadi orang Kristen. Kenapa? Karena setan berkata, semuanya akan kuberikan kepada kamu. Termasuk juga orang-orang semua bisa menjadi murid Yesus, bisa menjadi orang Kristen. Karena setan berjanji, semuanya akan kuberikan kepada kamu. Kalau Yesus menyembah setan, seluruh dunia, Yesus minta, aku mau seluruh dunia menjadi muridku. Langsung menjadi orang Kristen. Luar biasa sekali. Tapi Yesus bilang apa? Enggak. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia saja engkau menyembah dan berbakti. Maka di situ kemudian Yesus kenapa menjadi sangat kuat? Karena pemahaman firman Tuhan. Dia begitu sangat-sangat lemah, sangat capek, sangat letih, sangat lapar sekali.
Tetapi dia tetap mempunyai kekuatan yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena pertama dia punya pemahaman firman Tuhan. Yang kedua dia punya ketaatan yang penuh kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Taat penuh. Taat tidak tanggung-tanggung. Suatu hal yang omong kosong, kalau orang katanya taat, lalu kemudian dia menjadi sangat kuat. Taat, dasarnya apa taat? Dasarnya harus firman Tuhan. Orang taat itu harus dasarnya adalah firman Tuhan. Kalau dasarnya bukan firman Tuhan, itu bukan ketaatan kepada Allah. Karena Allah berfirman di dalam firman-Nya. Nah, itu adalah apa yang saya bilang tadi, itu pergumulan antara Yesus dengan Adam. Adam dia jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Dia lupa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kemudian Yesus walaupun dia menggunakan tubuh yang sama seperti kita, tubuh yang sama seperti kita yang sudah berdosa itu, tapi bedanya dia tidak berdosa. Kenapa? Karena ketaatan penuh kepada Tuhan. Lalu kemudian apa hasil daripada ketaatannya? Di dalam Roma pasal 5 yang tadi kita baca dari ayat 12 hingga ayat yang ke-21, maka secara singkat saya akan katakan bahwa di dalam Roma pasal 5, 12-21, yaitu antara Adam pertama dengan Adam kedua. Tidak ada Adam ketiga. Antara Adam pertama dengan Adam yang terakhir atau yang kedua. Kenapa? Karena Adam yang ini adalah perwakilan, yang ini juga adalah perwakilan. Adam yang ini tidak taat, maka kemudian dia jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian sesudah itu dosa menghasilkan maut. Dan kemudian maut itu menimpa semua orang. Dan kemudian di dalam Adam yang kedua ini, maka dia adalah Adam yang taat. Dia betul-betul taat penuh. Dan kemudian ketaatan penuh dia itu kemudian menghasilkan namanya kasih karunia. Yang ini oleh karena satu orang, semua orang berdosa. Yang ini oleh karena satu orang juga, orang bisa menjadi benar. Maka dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa Adam yang ini berbeda total dengan Adam yang ini. Adam yang ini tidak taat. Adam yang ini sangat taat. Adam yang ini di dalam doanya setiap hari yaitu apa? Bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakku yang jadi. Kalau dia bersyukur, dia kepada Tuhan. Dia tidak mungkin bersyukur kepada setan, tidak mungkin. Kalau dia bersyukur pasti kepada Tuhan, tidak mungkin kepada setan. Tapi waktu dia meminta sesuatu harus juga kepada Tuhan. Tapi pada waktu permintaan dia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia pasti di dalam kehendaknya sendiri, kehendak pribadi. Maka apa kehendak dia? Kehendak dia adalah bukan kehendakmu, tetapi kehendakku. Apa kehendakku? Kehendakku, aku ingin menjadi seperti Allah. Tapi doa dari Tuhan Yesus ketika dia di Taman Getsemani, Yesus berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Apa kehendak Allah? Apa kehendak Allah untuk Yesus Kristus? Yaitu pertama adalah dia memberitakan Injil, dia mendirikan kerajaan Allah. Dan kemudian untuk mendirikan kerajaan Allah, maka kemudian dia harus mengajar setiap hari. Saya percaya dia pun juga mendoakan. Saya juga percaya dia mendoakan perempuan Samaria. Akhirnya berjumpa dengan dia. Dia juga mendoakan bisa berjumpa dengan Maria. Dia juga bisa berjumpa dengan Nikodemus. Dia juga bisa berjumpa dengan orang-orang. Itu bukan perjumpaan yang kebetulan, tetapi perjumpaan yang sudah memang dia sudah doakan. Dia doakan, kemudian dia doakan. Satu kali pun Yesus tidak pernah berbuat mujizat untuk dirinya sendiri. Satu kali pun tidak pernah. Kalau dia membuat mujizat, batu menjadi roti, dia berhak, dia mampu, dia boleh. Tapi dia tidak pernah buat mujizat satu kali pun untuk diri sendiri. Kenapa? Karena dia ingin mencari kehendak Allah. Siapapun kalau diberikan kuasa, pasti tergoda menggunakan kuasa itu. Tetapi Yesus tidak tergoda dengan kuasa itu. Dia lebih tergoda untuk menjalankan kehendak Allah. Beritakan Injil.
Dirikan kerajaan Allah. Doakan orang-orang itu. Doakan orang-orang itu. Sesudah doakan, temui orang-orang itu. Sesudah temui, ajar orang-orang itu. Sesudah ajar nanti biarlah Bapak yang bekerja. Ada banyak orang yang menerima, tidak sedikit orang yang menolak. Orang yang menerima karena apa? Karena anugerah Tuhan turun atas mereka. Maka orang-orang yang menerima, mereka bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesus terus berdoa, bukan untuk diri, bukan untuk diri. Jadi dia berdoa untuk apa? Untuk kerajaan Allah, untuk kerajaan Allah. Maka kita yang akan mengadakan KKR, kita jangan terus berdoa untuk diri. Tuhan, aku berdoa untuk diriku. Supaya apa? Berkatilah aku. Setiap hari diri. Bosan. Bosannya luar biasa. Tapi kalau kita mau berdoa, seperti Tuhan Yesus berdoa, dia berdoa bagi murid-muridnya. Dia berdoa juga bagi orang banyak. Dia juga berdoa bagi si A, bagi si B, bagi si C, bagi si D, dan sebagainya. Maka itu menjadi doa yang menyatakan kekuatan diri. Di dalam kelemahan diri, justru muncul kekuatan dari Tuhan. Yaitu apa? Yaitu mendoakan pekerjaan Tuhan. Jangan terus mendoakan diri sendiri. Jangan terus mendoakan gereja sendiri. Jangan terus mendoakan semua adalah egoisme diri. Jangan. Tapi doakan pekerjaan Tuhan. Doakan orang lain. Doakan juga gereja lain. Doakan juga penginjilan dan sebagainya. Kenapa? Karena disitulah letak kekuatan diri. Diri pasti lemah. Orang yang kuat adalah apa? Orang yang sadar diri lemah. Orang yang tidak sadar diri lemah. Orang yang bilang, saya kuat, paradoks. You lemah. Tapi pada waktu kita berkata, saya betul-betul lemah, paradoks, justru disitulah ada kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Begitu kita lemah, kita sadar diri lemah, kemudian kita pasti minta kekuatan dari Tuhan. Dan kemudian bukan cuma untuk diri. Sesudah kita dikuatkan oleh Tuhan, kita juga mesti tahu semua orang juga lemah. Maka kalau kita sudah dikuatkan oleh Tuhan, kita juga bisa mendoakan orang lain. Juga kita bisa datangi, kita bisa bicara, kita bisa mendoakan dia. Kita tidak menjadi orang Kristen yang egois, diri. Tapi juga orang lain, oh saya lemah, saya sudah dapat kekuatan dari Tuhan. Oh semua orang yang lemah, kita bisa doakan dia, kita bisa datangin dia. Kenapa? Dia juga sama-sama lemah. Dan kemudian pada waktu kita sharing berbagi, di situ letak kekuatan kita. Kenapa? Tidak egois, tapi memikirkan orang lain dan juga memikirkan pekerjaan Tuhan. Biarlah firman yang singkat ini, yaitu saya beri judul doa Adam versus doa Yesus. Saya pakai kata VS atau versus. Kenapa? Karena itu bertolak belakang luar biasa. Adam diri, tapi Yesus adalah teosentris, Allah, pekerjaannya, kehendaknya, dan pelayanannya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang yang mengenal Tuhan dan juga mengenal firman Tuhan. Biarlah kiranya kami terus belajar firman Tuhan dan kami terus belajar bagaimana Engkau mengajar kami ya Tuhan, dari setiap pengajaran-pengajaran firman, agar kami menjadi orang yang sungguh-sungguh sadar kami lemah dan kami membutuhkan Tuhan, dan kami juga dapat mendoakan orang-orang lain. Pekerjaan Tuhan begitu besar, begitu banyak, agar kami juga dapat melihat ya Tuhan, bagaimana apa yang kami doakan satu demi satu, kami akan melihat Tuhan akan wujudkan, karena itu adalah kehendak Tuhan yang kami kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.